Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mitra semuanya. Kedatangan TV Niko Slim ya. Oh bukan Slim ya, tapi mah udah datar ini. Jenis Cina ini ya. Kasus katanya lampu ini nyala, tapi gambar suara ndak ada, dipencet-pencet tombol ndak mau, remote juga ndak mau ya, cuma standby ya. Kita coba dulu. Oke, bisa dilihat lampu nyala ya, tombol-tombol memang nggak fungsi sama sekali ya, pakai remote juga nggak bisa. Kasusnya seperti ini. Langsung aja kita akan bongkar dan kita akan cek apa yang menyebabkan TV Niko ini cuma standby. Oke, berikut prosedur pengecekannya. Oke rekan-rekan, sudah lepas, kelihatan ini ada kabel yang dilepas ya. Ini mungkin bekas di servis bengkelan atau gimana, kurang tahu saya lah. Ini ada kabel dilepas. Ini sensornya juga disambung langsung ini. Ini juga ada tambahan apa ini, tahanan ke playback ini. Oke, tapi tidak masalah, semoga aja komponen masih utuh, bisa diperbaiki ya. Oke, langsung aja kita lepas juga aja sekalian. Ini susah kalau gini, tapi semoga aja nanti bisa ditangani dengan baik. Saya ambil posisi untuk pengambilan gambar. Oke, semoga sudah jelas ya. Oke, langsung tanda poin pertama kita adalah mengecek tegangan ya, tegangan masukan. Karena apa? Karena itu merupakan satu prosedur yang penting ya. Kalau tidak ada tegangannya apa bisa keluar gambar ya. Dan dipastikan tegangan harus normal semua, standar. Oke, kita akan cek tegangan. Kita colokkan untuk TV ini. Testernya kelihatan apa enggak? Sebentar. Oke. Belum kelihatan ya. Oke. Langsung ke poin utama, kita cek tegangan B+, kita tancapkan B+ 115, kita cek. Oke, kurang lebih 100 watt ada ya. Tegangan ini normal. Oke, berlanjut ke tegangan output dari vertikal ya, kurang lebih 24 volt. Kita cek testernya kelihatan. Perhatikan tegangan-tegangan vital ya untuk jenis-jenis Cina. Oke, ada ya. Ini sekitar 24 lah. 24 volt. Oke, kita anggap aja normal. Berlanjut ke bagian tegangan menuju supply ke IC chroma 12 volt. Kita cek. Oke, kurang lebih 10 voltan. Untuk audio kita cek, tidak ada masalah, 15 juga normal. Oke, berlanjut dari B+ tentunya akan menuju playback. Nah, ini bekasnya dipakai tahanan ya. Nah, ini kita cek setelah melewati tahanan ini harusnya lewati depan, tapi entah ini dipakai belakang itu atau mungkin terbakar atau gimana, kurang paham. Langsung tentuin cek bagian playback tegangan yang lewat tahanan ini. Bisa dilihat ya. Tegangan di sini kok 0 volt. Tegangan 0 volt, di sini ada, di sini hilang. Berarti tahanan ini putus. Jangan langsung diganti. Kita cek prosedurnya dulu, lepas colokan listrik. Tahanan ini rusak karena adanya yang tidak beres pasti. Bisa dikatakan tahanan itu menurut saya tahanan fuse, tahanan pengaman untuk menjaga kerusakan lebih fatal. Mungkin kita cek aja langsung apakah ada yang short. Seperti biasa di skala X1 saya gunakan. Kita hubungkan ground negatif dengan ini yang lewat tadi ya, karena di sini tegangan ada, berarti di jalur sini tidak short aman. Berarti di sini mungkin ada yang short. Kita cek dulu pakai skala X1. Tester kelihatan apa enggak ini. Nah, gini aja ya, biar kelihatan.
Oke, apakah ada yang short di sini? Kita cek. Wow, sekitar 5 ohm ya. Kita balik coba. Nah, bisa dikastikan ya, ini ada yang short ini. Bola balik kurang lebih hambatannya kecil ya. Biasanya posisi tidak short itu dibalik tidak gerak ya. Short ini disebabkan mungkin transistor horizontal ini rusak juga bisa. Playback ini rusak juga bisa. Oke, sebelum menentukan playback ini rusak apa enggak, kita cek dulu bagian horizontalnya ini. Ini kelihatannya apa pernah diganti ya? Ini saudaraan baru loh ini. Oke, sebelum memastikan playback ini rusak, kita lepas dulu untuk transistor horizontalnya ya. Semoga aja enggak menyentuh playback. Kerung ini bekas gantian atau gimana, kurang paham. Kita lepas dulu transistor horizontalnya ini. Transistor horizontal bagian sini sudah kita lepas ya, ini transistornya. Ini kok pakai ini ya? Biasanya umumnya jenis-jenis Cina itu kan D2499 atau gimana? Atau apa ini? Ini yang dipakai seri ini 1427 ya, D1427 kelihatan. Oke. Kita cek apakah yang menyebabkan short tadi diukur pakai tester itu horizontal tembus. Oke, kita cek. Oke, perhatikan multitester. Nah, sekitar 20. Oke. Nah, bisa dilihat ya, terjadi kebocoran pada transistornya, basis kolektor, basis emitor. Nah, di sini di emitor kolektor bisa dilihat ya, hambatannya lebih kecil. Kalau kita balik emitor kolektor sama. Kerusakan terjadi pada transistor horizontal ini, kebocoran. Bisa dipasang ini mati. Tapi sebelumnya mengganti, kita cek dulu apakah ada unsur lain. Pakai skala X1 juga di jalur tadi. Nah, yang pakai fuse ini, tegangan masuk B plus 100 volt. Kita ukur sebelumnya. Nah, bisa dilihat sudah tidak short lagi ya, antara B plus 115 dengan ground sudah tidak short. Kita balik, akan menunjukkan suatu hambatan biasanya ya. Horizontal belum kepasang nggak? Ini juga sudah tidak ada yang short ya, udah tidak short. Kita balik udah oke. Sebelum mengganti horizontal, pastikan cek fisik dulu komponen pendukung sekitar horizontal ya. Terutama di bagian kapasitor ini, apakah masih kondisinya bagus? Itu penting itu. Oke, kelihatannya tidak ada masalah. Cek-cek solderan juga di bagian horizontal ya, terutama. Saya cek di sini kelihatannya masih oke semua. Di kapasitor oke. Di jalur driver, trafo horizontal juga oke. Berhubung dari fisik oke, langsung aja kita akan mengganti transistor horizontalnya. Ini saya ganti aja ya, yang pakai umum dipakai di Cina itu mungkin 2499 udah saya rasa cukup kuat. Atau mungkin ini bekas gantian, saya kurang paham ya. Oke, kita ganti dan kita akan cek lagi nanti. Oke mitra semuanya, ini tahanan udah saya lepas ya, saya ganti, saya kasih di asli nih tempatnya. Dan untuk horizontal kita akan ganti pakai umum sering pakai ya, 2499. Oke, kita akan pasang dan kita akan tes saja dulu nih. Kita coba dulu horizontal sudah kita pasang ini ya, yang tadi diganti pakai 2499. Kita cek, langsung colokkan listrik, kita ukur tegangan apakah drop. Keliru. Oke, kurang lebih 100 volt normal dan output playback juga bekerja. Tapi apakah yang digambarin normal? Kita lihat ada tambahan bonus kasus lain.
TV udah bekerja ya, playback kerja, tapi ada masalah di vertikal. Berarti kalau tipe AC anten ini suara normal tapi gambar cuma garis horizontal ya. Berarti kerusakan di vertikal. Nah, untuk pengecekan langsung aja diteruskan tadi ya. Tadi kan di vertikal tegangan masukan kan ada. Kita cek lagi langsung tanpa menyebut. Cek tegangan di vertikal. Oke, ada ya, sekitar 25 volt. Kita cek jalurnya di sini, oke. Ada diode, kita cek diode nih. Masuk ya, ada kelihatan. Dan kita cek di output. Nah, kalau tegangan masukan ada, sekarang tinggal di outputnya. Apakah outputnya ada? Kita cek, biasanya sekitar kurang lebih separuh tegangan masukan ya, sekitar 15 volt kurang lebihnya. Kita cek di outputnya. Kita cek di output, jalur output di sini. Bisa dilihat 0 volt, tegangan 0 volt. Di sini 1 tidak ada tegangan sama sekali. 0 volt, berarti IC ini tidak kerja. Apakah IC rusak? Kita cek temperatur. Oke, kalau kita sentuh di sini kelihatannya panas banget. Bisa dipastikan kemungkinan IC vertikal ini juga ikut rusak. Oke. Bila tegangan masukan ada, kalau kita sentuh-sentuh juga di layar tidak ada respon ya. Tidak ada respon di sini kalau kita sentuh-sentuh di bagian IC vertikal ini. Nah, kalau kita perhatikan layar tidak ada reaksi. Bisa dipastikan ini IC rusak ya. Kalau dari komponen pendukung lain, biasanya sentuh itu ada reaksi di layar, kemungkinan IC vertikal masih oke. Tapi kalau sudah tidak ada reaksi, kemungkinan besar IC vertikal ini rusak. Oke, saya akan lepas dan saya akan ganti sekalian ya. Oke mitra semuanya, IC udah diganti baru ya ini. LA78040 ini yang dipakai ini untuk jenis ini. Ini sudah saya ganti baru. Dan kita cek perbandingannya apakah outputnya sudah ada ya. Perhatikan ya. Kalau IC vertikal bekerja ini untuk yang single tegangan ya, di 24 umumnya dipakai di TV Cina. Perhatikan multitester ya. Bila IC vertikal bekerja itu outputnya harus ada ya. Kita cek di output. Bisa dilihat ya. Ini sekitar 10 volt 11 ya. Nah itu. Ini biasanya ini tegangan segini IC vertikal sudah bekerja. Nah kita tes sekarang. Hasilnya seperti apa? Kita cek. Nah bisa dilihat ya, langsung jeling untuk IC ganti vertikalnya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Masuk Pak D.